warahmatullahi wabarakatuh. Cukup jelas suara saya? Jelas. Kak. Jelas ya? Ya. Oke. Nanti kalau kapan nggak jelas, mohon dikasih kode ya. Bilang aja nggak jelas Oke, gitu Kak. ya. Sip. Siap. Oke. Daun saga, jawab salam masuk surga ya. Amin. Ya. Daun salam salak pondok, jawab salam gampang jodoh. Amin. Itu bagi yang belum, kalau yang udah nggak usah nambah ya. Daun salam dalam peti, jawab salam lancar rezeki. Amin. Nah, baik, saya ulangi dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mabadu. Oke, teman-teman semua. Ada yang belum gabung, teman-teman. Ini ada sekitar berapa orang belum gabung. Karena ada teman-teman kita yang dari timur juga ada yang gabung, tapi belum. Mungkin karena beda waktu ya. Karena beda waktu sekitar 1 jam. Jadi mungkin bisa jadi gabungnya nanti atau gimana lah ya. Baik, teman-teman. Nah, di sini ada Kak Rifki, Kak Yani, Kak Aleva, Kak Hopia, Kak Triani. Kak Triani gimana? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Lagi live di mana itu? Di rumah. Di rumah ya. Awas tiba-tiba anaknya berlari di depan wajah kita. Pasti. Rumahnya di mana, Kak? Di Rumahnya Gresik. di mana, Kak? Di mana? Di Gresik. Di Gresik. Oh, ada orang Gresik di sini ya. Luar biasa. Iya. Ya. Jauh-jauh. Sehat, Kak? Sehat? Sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Ya. Dompet sehat, Kak? Dompet? Alhamdulillah. Sehat-sehat. Nah, dompet sehat ya. Oke, jaga selalu kebersihannya, jaga selalu fisiknya, jaga selalu kesehatan, dan jaga selalu hatinya gitu ya. Mudah-mudahan tetap untuk suaminya saat ini dan sampai nanti. Amin. Mohon yang lainnya nggak usah iri begitu ya, senyum-senyum gitu. Nggak usah iri begitu, ada masa dan ada waktunya. Jadi mohon bersabar, ini semua ujian ya. Baik, teman-teman, kita akan belajar sesuatu yang saya pikir nggak akan belajarnya jauh-jauh, nggak akan belajarnya sesuatu yang sulit, sesuatu yang mudah namun sering dilupakan. Nah, kadang-kadang yang kecil-kecil gitu yang sering dilupakan, padahal yang kecil-kecil ini yang punya poin besar, seringkali begitu ya. Jadi kita akan belajar sesuatu yang seringkali para trainer, public speaking tentunya, itu jarang menjelaskan ini. Bahkan mereka tidak pernah memang diajarkan untuk ini. Seringkali begitu. Mereka seringkali baru paham tentang ini ketika jam terbangnya sudah cukup tinggi, baru paham tuh. Tapi ternyata di tempat-tempat tertentu, khususnya di bidang radio tuh, dia ada bagian-bagian tertentu yang seringkali para trainer tidak pernah jelaskan. Jarang dijelaskan di sertifikasi CPS, Certified Public Speaker. Makanya saya pikir hal ini perlu disampaikan kepada teman-teman karena ini berkaitan dengan bagaimana kita mempengaruhi sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kalau orang biasanya kan kalau dalam poin tertentu, kita tahu bahwa tentang 3V itu daya yang paling besar adalah visual. Akhirnya orang berkecimpung dalam dunia itu, visual. Makanya nggak heran dong kalau misalkan kita ngelihat pembicara baru dan kita baru lihat, kita tuh kalau nge-review dari ujung rambut sampai ujung kaki, sadar atau nggak sadar, teman-teman melakukan itu loh. Mereview, jadi tiba-tiba ini dia Kakak Elma Fitriani pas dipanggil, kita nge-review dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kebayang nggak? Itu seringkali kita lakukan. Apalagi orang ini nggak terkenal. Waduh, itu dari ujung rambut sampai ujung kaki. Visual mempengaruhi, makanya nggak heran kalau banyak pemateri itu look-nya harus enak banget. Kelihatannya harus keren banget. Mau pakai jas, pakai blazer. Tapi percaya atau nggak cuma di situ ternyata. Nah, banyak faktor lain yang sehingga orang lain bisa terpengaruh. Nah, kebayang nggak sih? Nah, kita akan belajar itu sekarang. Sesuatu yang sering dilupakan dan jarang untuk dilatih, kita akan latihan hari ini. Mungkin menjadi sesuatu yang simple, mungkin menjadi sesuatu yang receh banget, tapi kalau teman-teman mau perdalam ini, banyak orang yang mau bayar teman-teman kalau misalkan ahli dalam bidang ini. Ya, kenapa? Nanti kita akan bahas di bagian akhir. Kenapa ini menjadi orang mau bayar tentang hal-hal ini. Jadi teman-teman, ini mohon maaf, saya pakai baju BPJS Ketenagakerjaan, bukan promosi.
Tapi karena saya lagi di luar gitu ya. Ini saya yang live bukan di rumah tapi di tempat lain. Baik, teman-teman, sebelumnya saya ajak teman-teman dulu tangan kanannya dikeataskan seperti ini, tangan kanan. Tangan kanan, mohon maaf, tangan kanan. Yang punya tangan kanan bisa diangkat seperti ini. Kalau punya, kalau enggak usah dipaksain. Ya. Kalau memang nggak punya tangan kanan, boleh pakai kaki kanan ya. Pakai tangan kanan semua, itu tangan kanan ya. Oh iya, tangan kanan, betul ya. Khawatir kebalik. Ya, tangan kanan. Di unmute dulu, pencet dulu. Di unmute dulu. Nah, Sudah. di unmute dulu. Oke, di unmute dulu. Kaelma belum. Kaelma di unmute dulu. Halo, Kamaria baru gabung ini dari NTT nih. Oke, saya sudah lama sejak 2016 saya baru ketemu lagi dengan Kamaria. Baik, tangan kanannya seperti ini, ucap ulang apa yang saya katakan sambil tetap ke depan seperti ini tangannya gitu ya. Ucap ulang apa yang saya katakan teman-teman semua. Oke, sahabatku yang ada di sana. Oke, sahabatku yang ada di sana. Oke. Headsetnya deketin teman-teman. Iya, jauh-jauh banget. Iya, kayak LDR aja antara mulut dengan headset ya. Aduh. Sahabatku yang ada di sana. Hai sahabatku yang ada di sana. Aku doakan engkau. Aku doakan engkau. Semoga engkau sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Rezekinya lancar ya. Rezekinya lancar ya. Sekalipun Anda yang ada di sana. Anda yang ada di sana. Tidak merindukan aku. Tidak merindukan aku. Aku tetap merindukanmu. Aku tetap merindukanmu. Tetap mendoakanmu. Sekalipun kamu meninggalkan aku. Sekalipun aku meninggalkan aku. Aku tetap rindu kepadamu. Aku tetap rindu kepadamu. Baik-baik ya di sana. Baik-baik ya di sana. Muah gitu. Wah. Nah, sekali lagi muah gitu. Wah. Kurang manja, kurang banyak. Muah. Wah. Waduh, itu ikhlas banget yang terakhir itu. Itu siapa itu? Biar puas. Iya. Beda ya. Yang udah nikah sama yang belum nikah semuanya beda. Yang udah nikah sama yang belum nikah tuh beda ya ternyata. Beda pengalaman ya. Lebih Udah terlatih. Okay. Udah terlatih, ya udah nggak apa biarkan. Kita nggak bahas itu ya. Itu dunia parenting, it's okay. Aduh, makasih Kak. Aduh, saya terima ada ya di sini ya. Luar biasa. Kerasa Kak sampai sini. Kerasa sampai sini. Oke, teman-teman, kita akan sedikit buka slide. Kita akan buka beberapa slide aja. Nanti teman-teman bisa menerima slide ini, bukan slide lebih tepatnya sih modul praktek. Karena di dalam modul ini tidak terlalu banyak tulisan, dia lebih banyak aplikasi. Jadi kenapa disebut modul? Karena lebih mengarahkan bagaimana teman-teman dalam teks yang sedikit, teman-teman bisa melatih itu. Tapi saya sarankan untuk menggunakan modul yang nanti akan saya bagi itu, disarankan ada gurunya. Karena ada bagian-bagian tertentu yang teman-teman nggak kemungkinan kecil untuk bisa melatihnya secara langsung tanpa ada gurunya. Baik. Nah, kita buka dulu slide-nya kayak apa. Slide itu simple, nggak apa-apa. Ya, ini bagian dari modul, cuman dipotong beberapa bagian. Nanti di modul itu bisa dipakai untuk dari tingkat basic sampai tingkat profesional itu masih bisa pakai modul itu kok. Jadi teman-teman yang hari ini sedang belajar, saya pikir orang-orang yang niat belajarnya luar biasa lah. Nah, bisa dibuka slide-nya, co-host dan host. Slide-nya kayak apa? Nah, ini mah jilidnya ya. Dibuka di bagian 3V aja, Kak. Langsung ke 3V. Karena kita nggak akan banyak teori. Nanti teorinya bisa dibaca sendiri lah ya.
pendapat public speaking itu apa menurut berbagai pendapat. Kita nggak bahas itu. Nah, lewat. Ini adalah pentingnya public speaking itu dibahas. Nah, terus mana ya? Oke. Stop. Sekarang saya mau tanya dulu ke Aleva. Kak Aleva? Hadir. Hadir ya. Oke, suaranya cukup bagus ya. Oke. Lagi di Bogor atau lagi di Jogja? Lagi di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Ciputat? Di Jakarta Timur, Kang. Oke, sip. Baik, Kak Aleva. Kenapa pengen belajar public speaking, Kak Aleva? Kenapa pengen belajar public speaking? Karena dari lama mungkin memanfaatkan apa yang suka aku lakuin, kayak suka berbicara, dan emang anaknya suka di depan umum kayaknya. Oh, anaknya suka di depan umum. Jadi lahir itu udah rame-rame ya? Suka jadi pusat perhatian gitu, Kang. Oh, suka jadi pusat perhatian. Oke, teman-teman semua kita perhatiin Kak Aleva sekarang bareng-bareng ya. Lihat Kak Aleva bareng-bareng ya. Digedein. Suka diperhatiin soalnya gitu. Nggak apa-apa. Jadi Kak Aleva kalau misalkan ada yang merhatiin dalam bentuk negatif atau positif, tetap berterima kasih gitu ya. Karena suka diperhatiin. Enggak juga ya, Kang. Oh, enggak juga. Gak stereotype begitu ya. Oke, Kak Aleva ada pertanyaan lagi nih. Kak Aleva, coba sebutkan 5 profesi yang paling dekat dengan aktivitas Kak Aleva. Pengajar. Tenaga kesehatan. Arsitek. Terus apa ya? Apa? Aku bingung. Akuntan. Satu lagi, ini paling deket tuh di kehidupan ya, bukan yang diminatin atau gimana kan, Kak? Bebas, saya juga kan nggak tahu. Oh iya gitu ya. Iya, saya nggak tahu kehidupan kakak yang paling deket aktivitasnya apa, nggak tahu kan. Oh itu jadi, udah. Mau bohong atau enggak ada urusan. Oh iya. Kayaknya udah. Udah. Baru 4 satu lagi. Oh iya. Satu lagi ART berarti. Profesi apa? kan, Kang? ART. Oh, asisten rumah tangga ya? Ya. Oke, sebelum saya lanjut, bagi teman-teman yang belum menyiapkan sesuatu untuk bisa teman-teman menulis atau menggunakan handphone pun boleh, disiapkan dulu. Terus yang kedua, kalau belum nyiapin air minum, disiapin dulu ya. Saya izin minum dulu. Belum ngambil air, ambil dulu airnya gitu ya. Kak, saya udah nyiapin air tiap hari. Air apa? Air liur, Kak. Iya, oke. Sudah ada dalam mulut ya kalau itu. Oh, pakai tumbler malah ya itu. Luar biasa. Lagi di mana itu? Katriani. Oke, gini teman-teman. Kak Aleva. Yeah. Oh, lagi ngambil air kayaknya. Kak Aleva. Udah. Saya mau nanya. Kak Aleva mau nanya. Dari 5 profesi yang tadi disebutin sama Kak Aleva, kira-kira mana profesi yang nggak membutuhkan public speaking? Ayo. Ayo. Semuanya membutuhkan, Kang. Oke, semuanya membutuhkan ya. Sepakat membutuhkan? Iya. Oke, sip. Makasih Kak Aleva. Sekarang saya mau nanya kepada Kak Christine. Hadir. Wah, sedang di mana Kak Christine nih? Sedang di rumah di NTT, Maumere. Oh, salam dengan teman-teman di NTT, Kakak. Siapa? Sepertinya ramai di sana ya. Ya, agak berisik. Anaknya ikut. Oke. Kak Maria. Aku mau bertanya, Kak. Ya. Sebutkan 5 profesi yang paling dekat dengan aktivitas Kakak. Profesi. Hampir sama, ada kesehatan, kemudian... Kesehatan tuh apa, Kak? Ada dokter, perawat, bidan. Apa? Lebih ke bidan. Oh, bidan. Terus? Kemudian pemerintahan macam-macam. Yang di... Saya agak bingung isinya. Kalau pemerintah soalnya campur-campur ya, Kak. Ya. Iya, apa saja lah. Apa lah.
petugas KB. Oh, petugas KB. Ya. Kemudian petugas gizi. Oke. Kesehatan ya masuk ya. Iya, oke, sip. Ini ada juga dari kepolisian. Polisi, oke. Satu lagi? Kemudian LSM lokal. Itu profesi apa ya? Ya. Oh, itulah pokoknya ya. Ya, Sekarang kira-kira profesi mana yang nggak butuh public speaking, Kak? Sepertinya butuh semua, Kak. Butuh semua, Kak, ya? Oke. Sepakat, Kak, ya? Butuh semua. Kak Maria, makasih, Kak Maria. Ya, Kak. Oke, sip. Ini kayaknya lagi ngurus anak gitu ya. Banyak anak, banyak rezeki gitu ya. Nanti kita, Kak Maria nanti anaknya saya doakan punya 11 lah ya. Biar bikin kesebelasan sepak bola nanti ya. Kita nanti tanding bareng nggak? Oke, teman-teman. Ternyata dalam teorinya kalau kita berbicara tentang public speaking, menurut Albert Mehrabian dari University California, beliau mengungkapkan tentang 3V, verbal, visual, vokal. Dari 3V ini, yang paling gede itu ke arah visual. Visual, 55% daya kekuatan untuk mempengaruhi manusia lainnya. Nah, orang sering berkecimpung dalam dunia visual, percaya atau enggak? Dari mulai visual itu kan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, yang kelihatan, ekspresi, gestur, itu visual, teman-teman. Termasuk ketika teman-teman jalan. Ada nggak sih? Saya mau nanya ke Katriana nih. Katriana. Triani. Triani. Oh iya. Mohon maaf ya. Mohon jangan dikutuk ya. Oke, Katriani. Sekarang nih, saya mau tanya. Pernah nggak sih ketika dipanggil ke atas panggung atau sejenisnya lah, Kak Triani gitu, terus tiba-tiba jalannya tuh kayak salting gitu gak? Ada rasa yang berbeda dengan jalan yang biasanya? Pernah nggak sih ngerasain begitu? Ngerasa diperhatikan sih, jadi setiap langkah itu kayaknya harus hati-hati gitu. Salting sih enggak, cuman menjaga biar nggak terjerembab. Siapa tahu keserimpet rok gitu. Oh iya, akhirnya nanti ditarik dulu roknya seperti ini gitu ya, baru jalan. Ya. Diangkat sedikit. Diangkat sedikit gitu ya. Kayak orang lagi baru beres sunatan pakai sarung kayak. Betul. Bedanya dari samping, kalau yang sunatan dari depan. Baik. Ternyata begitu, dari ujung rambut, dari mulai kita jalan dilihatin, itu visual kekuatannya. Keren banget. Kak Triani, makasih. Kekuatan visual di situ ternyata. Ada feel tersendiri, kesan tersendiri ketika visualnya keren banget. Belum ngomong. Kebayang nggak sih? Baru jalan. Des. Orang langsung lihat, wow, ganteng banget. Bahkan di dalam pemilihan ketua-ketua organisasi pun, seringkali manusia terjebak dengan visual. Akhirnya kepilihlah orang-orang yang ganteng padahal nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, ayo loh. Ada yang ngerasa nggak tuh? Kira-kira begitu. Pikirin aja ya. Kira-kira, aduh ini ketua OSIS gue, ketua organisasi gue, ganteng doang yang kepilih. Ada yang kayak gitu. Itu kekuatan efek visual. Salah nggak? Yang enggak. Bukan salah dia. Salah yang milih. Kenapa ketipu gitu? Baik. Itu visual, teman-teman. Itu tentang visual. Tapi kita nggak akan bahas lebih jauh tentang visual. Yang akan kita bahas adalah tentang verbal. Bahasa yang keluar dari mulut kita beserta dengan kejelasan-kejelasan yang keluar dari mulut kita. Jelas nggak sih? Gitu. Seringkali kita kalau ngomong itu kan pelit, bener teman-teman. Pelit. Ada yang ngomong begini. Kamu sehat gak? Sehat. Bahagia? Bahagia. Mulutnya pelit banget gitu ngeluarin suara. Padahal kan bisa jelas gitu. Kamu sehat? Sehat. Bahagia? Bahagia. Dibuka aja mulut. Tapi kenapa seringkali pelit ya? Nah, sekarang kita buka slide berikutnya. Itu ada ondel-ondel lewat atau gimana itu? Ada suara sayup-sayup. Oke, kita buka slide berikutnya ya. Ini olah verbalnya nih. Tentang kejelasan seseorang dalam berbicara. Cara latihannya gimana? Kita buka slide berikutnya. Nah, ternyata begini teman-teman. Verbalnya kita, apa yang diucapkan sama kita, apa tentang isinya, tentang konten yang kita bicarakan, itu tentang verbal. Dan itu berdasarkan daripada data yang ada dalam otak. Jadi kalau misalkan mau verbalnya
bukan hanya sebatas jelas, tapi verbalnya bagus, kontennya bagus, ternyata kita harus mulai untuk memikirkan apa yang perlu kita ucapkan. Itu berkaitan dengan verbal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, banyak gak sih? Saya tidak menyalahkan dosen, cuman karena dosen seorang pengajar dan sering ngomong di depan mahasiswa, yang pernah dirasakan mahasiswa adalah ketika dia bicara, dia hanya memanfaatkan verbalnya. Ilmunya keluar. Tapi seringkali pertama kurang jelas, kedua nggak ada nadanya. Yang pada akhirnya kalau ngomong, teman-teman sekarang kita akan belajar tentang sesuatu hukum adat. Hukum adat itu adalah satu hukum yang berkembang di masyarakat. Ya 15 menit ngomong begitu, mahasiswa mending buka handphone lah. Kira-kira begitulah. Ya, udah mah kurang jelas suaranya. Nggak dinaik turunin. Nah, sekarang kita akan mulai untuk berlatih bagaimana untuk jelasnya suara kita. Nah, kalau tadi berkaitan dengan isi yang ada dalam otak. Jadi kalau misalkan mau verbalnya banyak yang dibahas, berarti perbanyak data dalam otak. Gimana caranya baca? Banyak dengar, banyak baca, dan banyak guru. Nah, itu bagus banget itu. Nah, kalau memang nggak doyan baca, banyak-banyak dengar. Kalau orang ngomong gitu. Karena kan metode orang tuh beda ya. Ada yang dia harus ngedenger, baru paham pendekatannya. Ada yang dia harus lihat, baru paham. Ada yang dia harus melakukan, baru dia paham. Modelnya begitu. Ada yang visual, auditory, dan kinestetik. Nah, sekarang kita bagaimana kejelasan AIWO ini bisa dijelaskan. Sekarang bareng-bareng di-unmute semua dulu. Di-unmute teman-teman. Di-unmute boleh? Di-unmute. Oke, siap. Sekarang sebutkan A dengan lepas. A bareng-bareng. A. Sekarang A. Bisa? Sedikit ada nada gitu ya. Sedikit ada. A. Oke, sekarang huruf I. Ya, ini kayak orang nyengir ya. Sekarang 1, 2, 3 katakan U. Tidak aja. Nah, ini rada monyong ya. Sekarang 1, 2, 3 katakan E. Ada teriak. 1, 2, 3 katakan O. Nah, kalau ini sesuai dengan bentuk mulutnya ya. O gitu ya. Baik, sekarang 1, 2, 3 katakan bareng-bareng A, I, U, E, O. Oke. Kalau ada yang ragu untuk mengatakan ini di rumahnya, hati-hati. Ingat, niat kita belajar, sebutkan aja. Kalau perlu malu-malu, minimal mental kita teruji di keluarga sendiri, teman-teman. Paling keluarga bilang, lu kenapa deh? Sehat. Gitu ya. Tapi nggak apa-apa, kita ujian di rumah masing-masing gitu ya. Kamaria, handphonenya ditaruh Kamaria. Saya khawatir jatuh handphonenya. Sambil gendong anak saya. Luar biasa. Luar biasa loh ini. Katriani sama sepertinya perlu duet tuh ya. Oke. Sekarang ini tentang kejelasan. Ternyata verbal ini poinnya 7%. Kenapa? Karena dia hanya berbasis tentang kejelasan suara kita, artikulasi suara kita dengan apa yang kita bahas. Kekuatannya 7%, tapi ternyata ada kekuatan yang lebih besar daripada verbal. Apa itu? Kita buka slide berikutnya. Nah, loh. Mana ini slide-nya? Belum muncul nih. Bentar ya. Oke. Bapak Mas Polo. Tahu nih coba. Mas ini udah di lokasi, Pak. Oke. Ini dulu boleh. Boleh dibuka. Kita lain lagi. Komputermu sendiri. Oh, bisa kan? Bener lupa ya, Bapak. Oke, sip. Ini? Padahal tinggal dikebawahin Kak itu. Iya. Yang di atas Kak, yang di atas. Ini?
Yang di atas. Yang atasnya. Yes. Kan belum dibahas. Sekarang kita akan mau latihan dulu teman-teman. Mohon tim dokumentasikan bagian-bagian ini ya. Baik teman-teman. Jadi di mute dulu, boleh di mute dulu. Oke. Jadi teman-teman, ternyata kalau kita mau latihan vokal, latihan verbal, seringkali kalau kita mau masuk zona di mana kita akan tampil, seringkali kita punya ritual tersendiri biar nervousnya lebih turun atau lebih terkendali. Nah, ini bisa menjadi sebuah ritual-ritual tertentu bagi teman-teman. Nah, ini bebas, tapi mau dipakai atau enggak. Yang pasti ini adalah sebuah latihan kita agar kita tuh enggak keselimpet kalau ngomong, lebih terlatih gitu ya. Bicaranya kita, bibirnya kita tuh lebih enteng nantinya. Kalau kita mau latihan tentang ini. Nah, ini juga bertujuan agar ketika kita ngomong itu nggak balelol kalau kata bahasa Sunda mah. Atau ketika kita berbicara tidak mulai untuk pegal karena sudah terbiasa untuk berbicara. Tapi untuk kita akan ngecek seberapa pedenya kita dengan diri kita akan mulai untuk bisa melakukan sesuatu. Nah, kata public speaker yang udah expert banget, dia pernah nanya ke saya, Vin, kau tuh kalau tampil di depan pernah jadi orang gila sama jadi banci nggak? Saya bilang pernah. Nah, berarti udah kelar tuh public speaking. Kok gitu? Iya. Hanya orang-orang tertentu lah praktisi public speaker yang memang benar-benar memperhatikan unsur-unsur banyak unsur dan banyak aspek lah yang mau melakukan hal-hal begitu. Katanya sih nurunin derajat, padahal enggak juga. Sekarang saya akan minta teman-teman untuk melakukan sesuatu, yaitu saya akan minta teman-teman untuk bisa memperlihatkan wajah terjeleknya teman-teman yang pernah teman-teman lakukan atau memang belum pernah dilakukan. Kebayang nggak sih? Wajah terjelek menurut kita tuh kayak apa? Wajah terjeleknya kita kayak apa? Nah, coba. Kak Triani, mohon maaf, wajah terjeleknya manis banget ya. Kak Triani, wajah ininya manis banget gitu ya. Kak Sophia, wajah terjeleknya bisa ya? Bisa ya? Coba untuk dipikirkan dulu wajah terjeleknya kayak apa Kak Sophia ya. Kak Sophia dipikirkan dulu wajah terjeleknya kayak apa nanti ya. Kita akan bareng-bareng tunjukkan wajah terjelek kita kayak apa. Agar kesulitan untuk saling lihat gitu ya. Oke, siap. Sebentar ya. Nanti akan saya contohkan dulu. Kak Diah Yudanti. Bisa diaktifkan Kak kameranya. Teman-teman bisa aktifkan kameranya, tapi di mute aja nggak apa-apa. Oke, Kak Diah siap ya wajah terjeleknya? Ini sedang di mana Kak pakai masker? Di kantor, Kak. Di kantor. Kalau wajah terjelek itu kan tidak menimbulkan droplet ya. Waktu praktik wajah terjelek, mohon dikendalikan wajahnya ya. Udah jelek, Kak. Bingung saya mau jelek gimana lagi. Bebas lah ya, menurut kakak saya nggak tahu wajah terjeleknya kayak apa. Yang penting siap-siap ya. Saya akan beri contoh dulu wajah terjelek saya kayak apa. Saya ngerasanya ini wajah terjelek. Tapi kalau misalkan ada teman-teman yang menganggap ini tetap ganteng, mohon maaf ya. Karena menurut pribadi, bukan menurut orang lain. Oke, wajah terjelek saya ya. Saya contohkan ya. Ini ya. Oke, kita akan tahan selama 5 detik teman-teman. Bareng-bareng kita akan tahan selama 5 detik. Mohon tim dokumentasi. Ini karena momen yang sangat jarang. Tim dokumentasi mohon didokumentasikan selama durasi 5 detik harus dapat. Baik, nanti akan dibagi share ke teman-teman jadi aib sendiri nggak apa-apa. Oke, belum dimulai, sabar dong, belum dimulai. Kak Elma aktif? Pak, hitam semua. Kak Elma? Ada mati. Oke, Kak Elma aktif? Ya. Oke, baik teman-teman. Kita akan siap-siap. Selama 5 detik teman-teman ya. 5 detik kita akan menunjukkan wajah terjelek kita yang sebelumnya belum pernah ditunjukkan kepada orang banyak. Oke, mohon kameranya diaktifkan yang belum diaktifkan. Oke. Kak Elma mana ini? Kak Elma belum nih? Ada. Oke, sip. Kalpia dimunculkan. Oke, 3, 2, 1.
5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Selesai gitu ya. Oke. Tahan. Oke. Perintah keduanya adalah kita harus mulai untung senam wajah. Jadi selama 5 detik harus digerak-gerakan bagian wajah kita. Mau gimana? Kalau tadi kan ditahan ya 5 detik. Sekarang harus digerakkan. Misalkan begini. Nah, digerak-gerakan ya. Oke, 3, 2, 1, mulai. 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Oke, sip. Ini kameranya diem aja nih. Di saya ya. Entah sinyal saya apa yang kurang bagus ya. Baik. Kita lanjutkan dengan lion face. Ada yang pernah lihat singa nguap nggak? Kadia pernah lihat singa nguap nggak? Kadia? Pernah lihat singa nguap? Baru aja saya singa nguap juga. Loh, serius? Iya, pernah. Pernah ya? Kayak gimana Kak singa nguap coba? Wow. Gitu. Iya. Oke, saya contohkan kalau singa nguap ternyata dia mangap lidahnya keluar. Pelet. Serius. Coba nanti cari singa nguap kayak apa. Nah, singa nguap itu ternyata dibuka mulutnya lebar-lebar, sekuat tenaga sambil lidahnya melet ke depan. Contohnya begini. Gitu ya. Oke. Kalau memang belum biasanya rada pegel di bagian rahang. Tapi kita harus uji coba ini. Karena seringkali hal-hal begitu harus kita lakukan di momen-momen tertentu. Oke, 3. Tahan 5 detik ya. 3, 2, 1, mulai. Oke, selesai. Oke, luar biasa ya. Ini Katriani ketagihan apa gimana? Lidahnya tetap keluar tadi. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya, Kak. Ini kita kenapa latihan vokal begini? Ini ada maksudnya ini. Kita akan tahu di bagian akhir nanti. Oke, kita buka slide berikutnya, Kak. Kayak nih, masih di depan kamera. Masih Kak, bentar. Kalau udah dikebawahin agak susah gitu. Padahal udah diklik. Gitu. Biasanya sinyal sih, gitu ya. Ya, maaf. Oke, sabar ya teman-teman, sabar. Orang sabar disayang titik jawab sendiri. Jawab sendiri ya. Oke, ini dia lemon. Oke, lemon ya. Lemon face. Oke, lemon ini kembung, bulat. Sekarang posisikan pipi kita, ini senam pipi nih. Pipi kita kembung seperti lemon. Seperti ini. Kayak orang tahan napas. Oke, bisa ya. 5. Kita mulai 3, 2, 1. Tahan. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Oke. Sekarang kita lanjut ke speedboat. Speedboat ini melatih bibir. Tujuannya biar nggak keserimpet katanya. Melatih bibir. Gimana caranya? Teman-teman tahu speedboat ya? Ada kalau ngegas tuh kayak motor kan. Cuman suaranya berbeda. Nah ini melatih bibirnya. Nanti motor ada lagi. Melatih bibir. Nanti bergetar di bagian bibir. Seperti ini. Bisa? Bisa teman-teman ya. Oke, di-unmute dulu teman-teman, di-unmute dulu biar kedengaran bisa atau enggaknya. Nih orang yang nggak bisa ngatur nafas, biasanya pendek. Biasanya pendek. Oke, kita uji coba ya. Kita tahan minimal paling nggak 10 detik lah ya. Iya, kesemprot. Ini laptopnya mohon maaf kalau pakai laptop pakai handphone kain, khawatirnya basah setelahnya. Oke, kita mulai ya. Tarik nafas dulu teman-teman, tarik nafas dulu. Buang dari belakang. Oke, enggak ya. Oke, kita tarik nafas. Kita mulai 3, 2,
1, mulai. Cukup. Ini kayak orang kentut soalnya ya. Oke, ada yang ngerasa pendek suaranya? Ada yang ngerasa pendek banget? Mas Bu, kok tiba-tiba pendek Kak? Aleva pendek? Pendek. Nggak panjang ya? Kalau yang panjang kan kalau yang pendek ada begitu ya biasanya. Gitarannya nggak muncul ya. Oke. Kak Hopia. Saya mau nanya Kak Hopia. Iya. Tadi pendek panjang. Ayo. Pendek ya. Mau diuji coba lagi biar panjang coba. Kita uji coba lagi buat Kak Hopia, spesial buat Kak Hopia. Kita rame-rame lihat Kak Hopia ya. Oke, Kak Hopia coba ditunjukkan bibirnya seperti apa sekarang mulai untuk 3, 2, 1. Kak Hopia. Iya, banyak ini ya. Berapa kali pendek itu? Abu gitu. Luar biasa. Simple tapi nggak semua bisa melakukan ternyata untuk bisa panjang. Loh, kok kenapa kita nanti akan bahas di akhir? Kok bisa begitu? Fenomena apa yang terjadi ketika seseorang ternyata nggak bisa panjang gitu? Itu alasannya kenapa? Nah, kita buka slide berikutnya. Kayak ini silakan. Oke, ini ada motorboat. Tadi speedboat. Karena motorboat tadi latihannya adalah tentang bibir, sekarang tentang lidah. Sekarang yang bergetar itu bukan bibir, bergetar adalah lidah. Coba pikirin, yang bergetar adalah lidah, gimana tuh coba suaranya. Oke, contohnya begini. Kalau tadi kan bibir gitu ya. Kalau lidah panjang. Oke, kita uji coba lidah ya. 3, 2, 1, mulai. Panjang. Mana tadi? Iya. Siapa itu yang panjang? Kamarnya panjang ini. Wah, panjang tuh. Keren. Luar biasa. Kak Elma coba. Kita uji coba Kak Elma. Kak Elma, mana Kak Elma? Mana nih Kak Elma nih? Kak Elma. Mana Kak Elma? Hilang dia. Wah, kita lewat. Wah, tes. Ada suaraku nggak? Ada Kak Elma. Mukanya nggak muncul. Iya, sinyalnya tidak. Ini kan hitam semua. Oh iya, oke lah. Oke, Kak Dia. Yes. Nah, Kak Dia gimana? Bisa ternya tadi? Ya, bisa. Lebih bisa daripada yang tadi. Oh, lebih gampang daripada gitu ya? Bisa Kak? Ditahan selama 10 detik ngomong ternya untuk menggerakkan lidahnya? Belum dihitung kan? Udah saya ini lagi. Nah, belum. Sabar. Udah ter aja kita. Oke, sabar. Oke, 3, 2, 1, mulai. Dah. Nah, masih. Iya. Baru 5. Oke, cukup. Napasnya. Oke, lebih mudah daripada yang tadi ya. Yeah. Oke, tapi nggak setiap orang sama loh.
kadang-kadang kebalikannya juga. Tergantung orangnya. Nah, ini ada yang lebih gampang lagi nih. Ini biasanya humming. Humming ini seperti orang bergumam. Seperti orang ngegumam. Pernah nggak sih teman-teman bernyanyi tapi ngegumam aja? Ngegumam aja. Kalau memang nggak pernah nyanyi sambil ngegumam, minimal pernah kesel sambil empat gitu. Minimal pernah begitu ya. Minimal pernah begitu ya. Apalagi perempuan. Nah, sekarang saya ajak teman-teman untuk bisa humming. Humming tuh sambil dipikirkan lagu yang paling teman-teman sukai. Nah, pikirkan lagu yang teman-teman paling sukai. Kira-kira apa? Pikirkan dulu ya. Pikirkan dulu lagu yang paling disukai lagu apa. Pikirkan dulu. Ini contoh hummingnya. Nah, itu contoh. Atau contoh yang lagu realnya. Itu humming. Sekarang saya ajak dulu Kakak siapa ya? Oke, saya ajak Kak Aleva. Kak Aleva di unmute. Yap. Kak Siti Hopia di mute dulu, Kak. Siap, Kak. Oke, sip. Kak Aleva, lagu disukai apa? Yang paling disukai apa, Kak? Kayaknya kalau lagu suka banyak. Tapi yang di otak lagu CGR. CGR yang mana? Yang pertama, Kamu. Iya aku. Ya kenapa ada dengan aku? Judulnya Kamu. Oh, judulnya Karpin berarti. Ini saya Karpin soalnya ya. Oke, sekarang silakan di humming, Mbak, lagunya. Refnya aja nggak apa-apa. Kalau nggak hafal dari awal. Dari awal aja ya. Oh, boleh. Ini kayaknya totalitas banget gitu ya. Oke, 1, 2, 3. Kayaknya salah judul deh. Bentar. Ini bukan Kamu. Maaf guys. Itu judulnya Ea ternyata. Oh, gimana ya? Untung saya nggak tahu apa lagunya ya. Jadi it's okay lah. Kalau mau bohong juga saya nggak tahu itu bohong. Oke, Kak Aleva, makasih Kak Aleva. Sekarang saya ajak Kak Maria. Waduh, sambil ngasuh anak ini Kak Maria. Kak Maria, lagu yang paling disukai apa Kak Maria? Balonku ada 5. Wah, balonku ada 5. Ternyata kakak suka lagu balonku ada 5, kakak. Sekarang kakak, balonku ada 5 sambil di humming nggak? Lanjutin, Kak. Dor. Nggak ada kuehnya ya, harusnya sambil tiup lilinnya, Iya. Yang di samping aja, tiup anaknya sekarang juga. Oke, kita lanjut. Itu humming. Kita humming. Nah, ini sebenarnya latihan biar kita nggak teriak-teriak. Soalnya begini teman-teman, ini kan terkait dengan vokal. Vokal itu ada dibagi 3. Vokal itu ada yang full, 3/4 atau setengah. Ada yang ngomong 3/4, ada yang ngomong setengah. Jadi teman-teman nggak perlu debat dengan itu. Nanti kalau pelatihan tuh ada yang setengah, ada 3/4 nyebutnya. Ada yang full, 3/4 atau setengah, dan yang terakhir adalah 1/4. Nah,
Humming ini digunakan ketika 1/4 lebih banyaknya. Karena humming ini, dia kalau yang 1/4 itu lebih ke arah pendalaman. Bukan nggak jelas, tapi lebih sendu dia. Nah, humming ini diperuntukkan untuk itu sebenarnya. Pendekatannya nanti itu. Jadi contoh begini, nggak mungkin dong tiba-tiba teman-teman lagi baca puisi tentang kesedihan, tiba-tiba teman-teman harus mengeluarkan sesuatu yang powerful, kecuali memang kontennya bagian itu. Kalau yang powerful biasanya di awal pembukaan atau sedang melakukan sesuatu. Misalkan kalau di vokal full tuh kayak gini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang ada di sana, kita akan belajar sesuatu yang penting. Nah, itu powerful. Yang full tuh begitu modelnya. Tapi kalau yang 3/4 dan setengah, kayak saya ngobrol sama teman-teman, ini 3/4 atau setengah. Nah, teman-teman ngobrol dengan teman-teman yang lain, pakainya 3/4 dan setengah. Dalam kondisi santai teman-teman di depan umum, itu 3/4 dan setengah. Beda hal ketika ada penekanan tertentu. Nah, beda ya tadi ya. Ada penekanan tertentu. Itu menggunakan, oke, nggak apa-apa, ke bos dulu, nggak apa-apa. Penekanan tertentu. Itu pakai 1/4. Pakai 1/4, bukan menggunakan 3/4. Nanti kalau menggunakan 3/4, khawatir terkesan datar dan tidak ada penekanan di dalamnya. Nah, makanya di dalam puisi, di dalam storytelling, kita harus mampu memainkan 3 karakteristik vokal ini. Yang dari full, 3/4, dan 1/4. Misalkan, di suatu daerah yang begitu horor, ada 2 orang. Satu yang tampan dan satu yang cantik. Ketika mereka mulai membuka pintu. Nah, itu dimainkan, teman-teman. Biar kenapa? Suasananya dapat. Percaya atau enggak? Pernah teman-teman ada yang pernah ikutan ISQ enggak? ISQ, ada yang pernah enggak ikutan ISQ? Seminarnya ISQ yang offline. Ada di sini? Pernah ikutan ISQ? Belum ya? Katriani udah pernah belum? Oke. Belum pernah. Belum ya. Oke. Teman-teman kalau misalkan teman-teman pernah ke ISQ, ternyata begini. Ketika kita mulai membuka pintu dan kita mulai masuk, kita itu sudah terhipnosis dengan audio dan visual. Audio dan visual yang luar biasa. Dan percaya atau enggak, ketika semua peserta seminar menangis, yang muncul adalah audio-audio yang berkaitan dengan sesuatu yang kesedihan dan kesenduan. Bukan hanya audio musik. Tapi orang yang berbicara itu harus bisa dan mampu untuk mengeluarkan vokal yang di antara 3/4 dan 1/4 ini. Ya kali kalau misalkan kita bahas ibu yang meninggal, kita lagi muhasabah, ibu yang meninggal tiba-tiba kita mengeluarkan suara full banget, itu kan enggak. Karena bukan sebuah keceriaan, tapi sebuah kesedihan. Makanya yang dipakai adalah antara 3/4 dengan 1/4. Itu yang dipakai. Kenapa begitu? Karena vokal ini mampu untuk bisa mempengaruhi emosinya seseorang. Di vokal ternyata. Bukan di visual. Hati-hati loh. Visual itu ngikutin. Tapi suasana hati itu berkaitan dengan audio, berkaitan dengan vokal, berkaitan dengan suara. Biasanya begitu. Nah, nanti teman-teman juga akan ada latihan tuh. Bagian itu. Oke, buka slide berikutnya, Kak. Nah, ini untuk latihan intonasi aja. Ini tinggi rendah nadanya ya. Kita mainkan 3/4-nya boleh. 3/4 full boleh. Atau direka-reka boleh. Bisa dimainin sedemikian rupa lah ini pokoknya ya. Saya kasih contoh. Teman-teman mau beda silakan, mau sama juga silakan. Atau punya versi sendiri. Poin terpentingnya adalah bisa memainkan nada naik turunnya, temponya kayak apa. Oke? Baik, saya contohkan. Nokia 3210. Begitu kecil, begitu cerdas. Bisa gitu. Atau contoh lain. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Bisa kayak gitu. Wah, bebas lah. Dibaca dulu, dihafalin dulu. Biar bisa lancar ngomongnya. Minimal gitu dulu. Dibaca dulu beberapa kali. Biar lebih lancar. 3210 ya. Kemarin-kemarin karena jarang dibaca, malah 320, satunya hilang. Ada yang 310, duanya hilang. Macam-macam. Serius, kemarin latihan tuh ada yang hilang angkanya.
Ini latihan biar nggak keselimpet. Oke, dibaca dulu. Oke, selesai. Sekarang kita cek. Kita cek. Kak Aleva. Kita Kak Aleva. Yap. Oke, Kak Aleva silakan. Latihan 3, 2, 1 mulai. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke. Bagian 3210-nya kurang mantap. Coba diulangi. Ya. Nokia 3210, begitu kecil, begitu cerdas. Oke, jadi bintang iklan perlu latihan lagi kayaknya ya. Nih, kalau dulu ada yang ikan-ikan kayak misalkan ikan begini nih. Setelah saya minum ini, rasanya segar. Ada yang begitu-begitu ya. Nah, teman-teman, itu tuh mainin vokal banget. Dan makanya kenapa saya bilang bahwa vokal itu bisa mampu dibayar. Teman-teman pernah nggak sih denger voice over? Orangnya nggak ada, tapi suaranya ada. Welcome. Ada suaranya tuh. Itu suaranya keren banget kan? Kayak misalkan, mari kita tampilkan keynote speech. Suaranya tuh enak gitu ya. Tapi orangnya nggak ada di situ. Saya lagi. Tapi orang bisa terpengaruh ketika ada suara itu muncul. Kita kayak, set. Siapa nih? Wah, orang bikin penasaran kalimatnya. Bikin penasaran. Itu keren banget. Bahkan saya menemukan satu momen tertentu yang harus membuat video. Pada saat saya coba untuk jadi voice over dari video itu, misalkan kalimatnya the 16 July 2019. Nah, saya nyebut itu, tapi balik mantul suaranya ketika saya merekam. Akhirnya nggak bersih. Berapa kali saya nyoba di luar, nggak enak. Dalam ruangan, nggak enak. Akhirnya saya minta bantuan voice over. Dan mahal bayarannya. Voice over orangnya nggak kelihatan. Serius. Dan itu dibayar. Keren banget. Keren banget. Kebayang nggak sih berapa video yang dibuat sama content creator, yang dibuat oleh para petinggi di politikus, para pejabat, dinas di pemerintahan. Itu kan kalau bikin video ada voice over-nya. Itu dibayar, teman-teman. Serius. Dibayar. Itu kalau kita mau memaksimalkan tentang voice aja sebenarnya. Kebayang kalau kita jadi pembicara. Pengaruhnya kayak apa? Oke. Kita akan uji coba dulu lagi. Satu lagi. Kak Rifki, boleh Kak Rifki? Ini Kak Rifki operator kita nih. Ya, siap Kak. Boleh latihan Kak. Tentang Nokia 3210 begitu kecil, begitu cerdas. Baik. Silakan Kak Rifki. Nokia 3210 begitu kecil, begitu cerdas. Oke. Setelah Anda beli ini, wah, ini lanjutin aja. Oke, makasih Kak Rifki, makasih. Sama-sama. Oke, baik, mantap. Oke, kita buka slide berikutnya. Ini aksen. Kalau aksen itu lebih kepada highlight-nya ya. Kalau ini highlight-nya ada di KFC Call. Silakan hubungi KFC Call. Nah, KFC Call ada penekanan di bagian situ. Silakan hubungi KFC Call di 150046 paling lambat 10 Juli 2020. Nah, ini kalau ini nada yang lain lebih datar, yang lebih penekanan kepada KFC Call-nya. Nah, itu bisa dilatih. Nanti teks ini ada muncul di modul. Nanti teman-teman silakan dibaca sendiri bagian ini. Ada juga di bagian yang satu paragraf bentuknya. Nanti teman-teman bisa latihan. Di situ ada keterangannya harus diapain. Jadi memang modul ini bisa dipergunakan oleh diri sendiri, tapi saya sarankan kalau memang mau ke pendalaman ke modulnya harus ada gurunya. Karena bagian tertentu yang cukup berat untuk bisa teman-teman bisa latihan. Karena ada istilah-istilah baru pasti kemungkinan. Karena modul yang dipakai adalah modul basisnya bukan teknik aja, tapi berkaitan tentang emosional seseorang. Karena emosional itu ngaruh kepada seorang public speaker. Semakin emosional seorang public speaker, dia sulit untuk mengendalikan dirinya ketika dia berbicara cepat maupun lambat. Tapi orang yang emosional terjaga, dia tahu kapan dia harus berbicara cepat, dan dia tahu kapan harus berbicara lebih lambat. Emosional yang terkendali bisa kayak gitu. Atau yang emosional sering meluap-luap itu orang yang kalau ditembak atau ditanya macam-macam, tiba-tiba dia tuh rada marah, kesal gitu. Nah, itu emosionalnya yang tidak bisa terkendali. Kalau orang yang bisa terkendali, responnya lebih enak.
Tidak pakai emosi biasanya. Tapi pakai hati. Sesuatu yang pakai hati itu nikmat aja gitu. Baik, teman-teman saya minta teman-teman tangannya seperti ini dulu. Tangannya seperti ini dulu. Seperti ini dulu tangannya. Seperti ini. Oke, saling menggenggam, bukan tangan orang lain. Kalau yang punya pasangan silakan genggam tangan orang lain juga nggak apa-apa. Ya, oke. Coba dicek sekarang. Coba dicek jempol mana yang paling atas. Cek dulu. Jempol mana yang paling atas? Cek dulu. Mana? Jempol yang paling atas. Mana? Oke, dicek ya. Oke, Kak Maria, jempol paling atas itu jempol tangan kanan atau tangan kiri, Kak Maria? Kanan. Oke, kanan. Ada yang jempol kirinya paling atas? Ada? Oke, kayak Ani jempol kiri ya. Ada yang kanan, ada yang kiri. Oke. Sekarang, lakukan seperti ini lagi. Tapi pastikan harus kebalikan dari yang tadi. Oke, sip. Harus kebalikan dari yang tadi. Saya akan nanya kepada Kak Siti Hopia. Tadi yang pertama, praktek yang pertama, jempol mana yang paling atas? Iya. Jempol mana paling atas? Kanan. Oke, sekarang tadi praktek yang kedua, jempol kiri paling atas berarti ya? Iya. Oke, sekarang dari praktek yang pertama dengan praktek yang kedua, mana yang paling nyaman? Yang jempol kanan. Yang pertama? Yang atas. Ya. Praktek yang pertama ya? Ya. Oke, jadi yang pertama itu emang lebih nikmat dan lebih nyaman emang. Oke, yang kedua kurang nyaman gimana? Yang kedua kurang nyaman? Iya, Kak. Nyaman ya. Oke. Di mute kembali, Kak. Kurang nyaman. Yang ini adalah sebuah ilustrasi. Yang pertama adalah kebiasaan yang biasa kita lakukan. Yang kedua adalah berhubungan dengan segala sesuatu yang kita inginkan, namun ternyata sesulit-sulit kita melakukan seperti ini kebalikan dari yang tadi, ternyata tetap bisa dilakukan. Berarti secara prinsip dasar orang lain bisa, kita pun harusnya bisa. Nah, ketika kita di praktek yang kedua merasa ketidaknyamanan, ingat, ini mengartikan bahwa setiap kali perubahan yang kita inginkan akan adanya hadir ketidaknyamanan. Jadi bagi teman-teman yang hari ini belajar, yang tadi praktek segala macam, mungkin tadinya kita tidak terlalu memperhatikan tentang bagaimana vokal kita untuk bermain, bagaimana vokal kita bisa dimaksimalkan. Awalnya nggak pernah memperhatikan itu. Kebiasaan kita bukan memperhatikan itu, lebih terbiasa memperhatikan look-nya, apa yang kelihatan. Nah, sekarang mencoba untuk bisa memperhatikan. Memang awal-awal latihannya kayaknya datar banget gitu ya. Silakan hubungi KFC Call di 150046, paling lambat 10 Juli 2020. Tapi semakin teman-teman bisa memainkan vokal ini dari satu kalimat bisa dimainin sedemikian rupa. Serius. Silakan hubungi KFC Call di 150046, paling lambat 10 Juli 2020. Macam-macam pokoknya yang bisa dipraktikin sama teman-teman. Kalau teman-teman mau untuk mempraktikkan itu, tapi harus sering dilakukan teman-teman. Di rumah aja nggak apa-apa. Sekarang nggak ada media buat teman-teman latihan, ya udah di rumah depan kaca, bukan hanya berlatih ekspresi, tapi berlatih vokal. Dan vokal ini dicoba dirasionalisasikan dengan ekspresi. Jangan sampai bilang gue benci, tapi ekspresi yang dipakai adalah bukan kebencian. Seringkali visual ini menipu kita. Kayak misalkan bahasa, Pian lu ikhlas gak? Ya, gue ikhlas. Nah, kira-kira orang lebih percaya ngomong ikhlasnya atau ekspresi ikhlasnya? Orang lebih percaya ekspresinya loh. Ikhlas kok sambil marah-marah. Mana itu? Pian, sabar ya. Iya, gue sabar. Gue sabar ya. Nah, yang di sini sabar, tapi ekspresinya tidak menunjukkan sabar. Makanya harus mulai untuk latihan di depan cermin, apa yang kita ucapkan disesuaikan dengan ekspresinya, gitu ya. Nah, mulai. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ini banyak praktek. Nah, kita akan beberapa kali praktek juga dengan sesuatu. Nah, ini tentang speed. Nah, latihan berbicara di atas lagu dengan tempo yang berbeda. Ini berkaitan dengan tempo. Orang sering tidak memperhatikan tentang temponya. Ada yang kecepatan, ada yang kelambatan. Ini berkaitan dengan perbedaan, berkaitan. Cuman ketika teman-teman di hadapan orang umum, catatan yang harus teman-teman
lihat adalah, atau teman-teman perhatikan adalah, ketika teman-teman diamanahkan di depan umum, dalam jenis apapun, entah itu khutbah, entah itu MC, entah itu pidato, entah itu menjadi pembicara, teman-teman itu sedang melayani orang banyak. Jadi standar yang dipakai bukan standar pribadi. Ya, terus tiba-tiba ada komentar, Pin, lu mah ngomongnya cepet banget sih. Kayaknya nggak ada komanya, nggak ada triknya. Ya, ini gua. Ya, gua emang begini. Nah, standar yang dipakai bukan itu. Standar yang dipakai adalah bagaimana kita bisa melayani orang banyak, memaksimalkan itu. Memaksimalkan potensi yang ada dari kita, apapun yang ada dalam diri kita, untuk bisa melayani orang banyak. Kalau misalkan tempo kita terlalu cepat, mulai untuk atur temponya. Atur temponya gimana? Sekarang saya tanya dulu sama teman-teman nih ya. Sekarang, coba Katriani. Siap. Oke. Coba dengar dulu satu lagu ya. Satu lagu. Kak Rifki bisa disetel lagunya, Kak? Yang mana aja, Kak? Boleh. Itu ada 2 lagu, seingat saya. Ada 2 lagu. Yang satu lebih temponya tinggi, yang satu temponya rendah. Setel yang mana aja, Kak? Bisa, Kak Rifki? Kak Rifki? Wah. Ya, belum di-on, Kang. Oke, siap ya? Oke. Siap. Sip. Di Katriani. Nah, sip. Kedengeran, Katriani? Kedengaran. Oke. Dengarkan dulu aja ya. Mantap. Oke, stop dulu Kak Rizky. Stop. Baik, Katriani, sekarang saya tanya dulu. Saya nggak bahas tentang konten loh ya. Hati-hati. Saya nggak bahas tentang konten. Jadi nggak perlu memperhatikan kontennya. Kalau bagi teman-teman yang nggak ngerti, ya udah gitu. Kita bahas tentang tempo, kita bahas tentang lagu. Tapi nggak bahas konten lagunya. Oke? Nah, Katriani, sekarang yang kakak tangkep. Lagu itu sebenarnya lebih cocok membicarakan tentang apa? Dengan tempo yang begitu. Pada saat kita lagi baru mau mulai kelas gitu untuk biar lebih semangat. Oke. Ngomongnya lebih cepat atau justru lambat? Cepat. Cepat ya? Cepat. Ya, cepat. Mau diuji coba nggak, Kak? Mau diuji coba nggak? Wah, boleh. Wah. Ayo, boleh ya? Kita uji coba. Saya kasih contoh dulu, teman-teman. Saya kasih contoh dulu dengan lagu yang tadi. Kalau tadi Siap. opening ya, opening. Oke. Kita opening dengan musik itu. Silakan di style dulu, Kak. Jangan terlalu gede suaranya. Kecil aja. Cukup? Oke, cukup. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Kita akan melakukan sesuatu yang begitu menggairahkan, begitu semangat bagi kita semua. Sekarang yang tangan kanannya ada di atas, silakan diangkat tangannya lebih tinggi lagi. Mudah-mudahan angkatnya yang lebih tinggi itu adalah orang-orang yang masuk surga nantinya. Sekarang yang kakinya masih di bawah, sekarang angkat juga kakinya ke atas, gitu ya. Oke. Nah, temponya bisa kayak gitu. Dimatiin dulu, Kak. Temponya lebih cepat. Bisa diatur kayak gitu. Ada juga yang musik-musik lain tentunya untuk pembukaan. Karena pembukaan itu ya seringkali kita perlu menggugah mereka dan mengajak mereka untuk bergerak ketika memang offline. Tapi kalau lain seperti ini, ngajak begitu, waduh, rada repot. Rada repot ya. Paling pakai gerakan-gerakan simpel tertentu kayak tadi diangkat tangan kanannya, oke teman-teman ucap ulang, gitu. Itu udah cukup. Jadi tidak terlalu banyak gerakan ya. Kalau banyak gerakan nanti yang kasihan yang megang handphone ya. Jatuh. Apalagi kalau lagi di kamar mandi kecemplung air repot. Nah, oke Katriani. Sekarang bisa Katriani lakukan dengan musik yang tadi. Silakan. Halo
Selamat pagi teman-teman semuanya yang masih di depan. Ayo kita maju lagi ke depan lagi. Yang masih di luar silakan masuk. Kita akan mulai acara ini 5 menit lagi. Oke. Oke, bisaan ya, Bu. Bukan opening gitu ya. Prolog. Oh, itu woro-woro. Iya. Belum mulai itu berarti 5 menit lagi kita akan mulai. Bisa aja ya. Luar biasa. Iya. Nggak ada larangan sih, nggak apa-apa. Oke, sekarang menggunakan lagu kedua. Kak Rifki, lagu yang satunya. Sekarang didengarkan dulu lagu yang berikutnya. Nah, ini bertolak belakang dengan yang tadi nih. Oke, cukup Kak Rifki. Nah, kira-kira saya nanya ke Kadian, sudah di depan kamera belum? Oh, sepertinya belum ya. Lagi dipanggil bosnya gitu ya. Oke, sekarang saya tanya siapa ya? Kak Hopia, ini kameranya yang mana kok ada 2 nih? Iya Kak, yang satu tadi gangguan. Oh, gangguan. Jangan digangguin. Ya, biarin aja. Kak Hopia, tadi nangkepnya musik tadi dipergunakan lebih cocok di bagian apa? Tentang apa kira-kira? Lebih cocok? Tentang apa ya? Mau disetel lagi, Kak? Iya. Oke. Kak Rifki, silakan setel lagi. Saya kasih waktu disetel sekitar 2 jam lah. Oh, kelamaan ya. Oke, cukup. Kak Hopia, nangkep? Nangkep, Kak. Oke, kira-kira tentang apa? Biasanya buat renungan gitu. Oke, temponya cepat atau justru lambat? Lambat. Lambat ya? Oke, sepakat lambat ya. Oke, Kak Hopia bisa mempraktekkan? Contohin dulu, Kak. Bisa mempraktekkan nggak nih? Kita coba ya? Dicontohin dulu, ya. Oh, dicontohin dulu. Oke, dicontohin dulu. Iya. Ya. Manusia tuh begitu kadang-kadang ya. Oke. Sebentar ya. Nah, teman-teman, kenapa di beberapa momen kita perlu mencontohkan? Nah, mencontohkan ini adalah satu metode tertentu, satu bagian tertentu yang sangat penting. Kenapa? Karena agar orang tuh makin paham maksud yang kita bicarakan. Makin paham ketika ada contoh. Bukan hanya sebatas contoh, tapi analogi itu bisa membuat orang lebih paham maksudnya ke arah mana. Analogi, contoh, praktek atau demonstrasi itu memang perlu dilakukan agar orang tuh jauh lebih paham daripada sebelumnya. Baik. Kak Rifki, bisa kita mulai musiknya? Nanti disesuaikan dengan visual ya. Kalau memang sebisa mungkin pakai visual di mereka. Kalau aku hari ini sendiri, apa? Tapi semoga kamu di sana tidak sendiri. Kalau hari ini tidak ada yang menemani, tak apa. Tapi semoga kamu yang ada di sana selalu merasa ditemani.
Mungkin hanya aku yang rindu kepadamu. Aku tidak yakin kau rindu kepadaku. Tapi yang ku tahu, yang ku pahami, yang ku mengerti, hati ini hanya untukmu. Semoga kamu yang ada di sana selalu bisa untuk bahagia, selalu bisa untuk ceria, selalu bisa untuk bersama dengan orang-orang yang dicintai. Tak perlu mikirin aku di sini bisa bahagia dengan caraku. Dan engkau di sana bisa bahagia dengan caramu. Kita adalah manusia yang berbeda, yang memang bisa ditakdirkan untuk bersama. Tapi tidak mengapa, karena setiap manusia punya hak dan kewajiban untuk bahagia. Karena setiap manusia punya sesuatu yang bisa membahagiakan dirinya. Kalau hari ini aku tidak merasa bahagia, tolong doakan aku agar aku menemukan kebahagiaanku walaupun tidak denganmu. Mungkin kira-kira gitu ya. Tempo yang dipakai mungkin kira-kira kayak gitu. Gitu ya, sendu gitu. Kalau bahas ibu rada bosan soalnya. Kalau muhasabah ibu terus gitu ya. Ibu padahal banyak hal lain yang bisa kita ulik ketimbang sebatas orang tua gitu. Walaupun memang itu juga salah satu yang paling ampuh gitu. Tapi nggak hanya itu sebenarnya bisa kita bahas tentang masa depan, tentang cita-cita, tentang masa lalu, itu bisa kita bahas juga. Oke, kita nggak bahas tentang konten. Ingat, saya ingatkan, kita nggak bahas tentang konten. Jadi kontennya apapun nggak masalah. Kalaupun teman-teman mau Kak Hopiah mau kenalan dengan nada dan tempo itu, silahkan. Silahkan. Contohnya begini. Nama saya Karvin. Biasa dipanggil AA Karvin. Saya lahir di Bogor. 10 Juli 1990. Banyak yang nggak tahu rumah saya karena memang saya tidak pernah memberitahu itu. Banyak yang tidak tahu ulang tahun saya kapan karena orang lain nggak tahu itu. Bukan hanya sekedar tahu dan tidak tahu. Sekalipun tahu, mereka seringkali tidak ingat pada akhirnya. Karena kenapa? Ulang tahunku bertepatan dengan hari libur sekolah, yang sehingga ketika saya mulai sekolah, tidak ada yang ingat ulang tahunku kapan. Bisa kayak gitu. Jadi kenalan tapi jadi menjedihkan gitu ya. Nadanya gitu. Ini sedih banget kayaknya gitu ya. Padahal enggak juga gitu. Makanya saya bilang kenapa audio itu, vokal itu bisa mempengaruhi suasana. Nah sekarang Kak Hopiah, silakan Kak Hopiah. Kayak kakak tadi ya, Kak. Bebas lah. Tapi sedikit. Kalau aku hari ini sendiri, tak apa. Tapi semoga kamu di sana tak sendiri. Kalau hari ini aku tidak ada yang menemani, tak apa. Tapi semoga kamu ada yang menemani. Udah ya, Kak? Oke. Itu dicatat apa gimana tadi? Iya. Pantesan persis sama. Luar biasa loh ya. Oke, Kak Rifki cukup. Baik. Tapi memang gini, untuk bisa dapat suasananya ketika teman-teman berbicara di depan umum, itu ternyata bukan hanya sebatas kita melakukan vokal yang baik. Ya, sekalipun kalau kita mau pendalaman, ekspresinya biasa ngikutin. Ekspresinya ngikutin. Dan orang tahu ekspresinya kayak apa ketika kita berbicara. Kalau sedih, wajah kita tuh menyedihkan. Walaupun orang nggak lihat wajah kita. Tapi untuk mendalami sebuah karakter, ternyata kita tuh pasti sedih juga kok. Sedih juga. Kebayang nggak sih? Nah, bagi teman-teman yang nggak bisa improvisasi dengan kalimat. Tadi kan saya anggap kalau Kak Hopiah karena baca tadi ya. Improvisasi tuh sifatnya nggak baca loh.
Tapi kalau misalkan ada yang bilang saya nggak bisa improvisasi, mohon maaf, setiap manusia bisa improvisasi, tergantung manusianya. Kalau ngelihat dari definisi bicara, ada yang mengatakan bicara itu adalah berpikir yang dibunyikan. Hati-hati loh. Bicara itu adalah berpikir yang dibunyikan. Berarti sesuatu yang bunyi dari mulut kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Jadi pertanyaannya adalah ketika seseorang nggak bisa improvisasi, sebenarnya bukan nggak bisa improvisasi, tapi dia nggak mau mengeluarkan apa yang dia pikirkan. Karena pikiran manusia itu bisa improvisasi sesuai dengan data yang ada dalam otaknya. Percaya atau enggak? Sekarang saya akan buktikan itu. Kita buktikan itu. Sekarang saya minta teman-teman fokus pada vokalnya aja. Fokus pada vokalnya, fokus pada suaranya aja. Kita buktikan itu. Teman-teman akan memperhatikan sendiri bahwa pikiran itu bisa berimprovisasi sesuai dengan keinginannya sendiri. Baik, oke. Saya akan minta teman-teman nggak perlu dibuka matanya, ditutup aja matanya. Ditutup aja matanya, fokus pada audio dan suaranya aja. Ditutup matanya, 3, 2, 1, silakan ditutup. Fokus pada audio maupun suaranya aja. Ya. Ditutup aja matanya, di-mute dulu. Di-mute dulu aja, Kak. Oke, fokus pada suara atau audionya saja. Baik, Kak Rifki diperbesar sedikit, Kak. Saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bisa masuk, datang, dan pergi ke tempat yang memang itu tempat yang paling teman-teman sukai. Tempat yang paling membahagiakan, tempat yang memang dicita-citakan, tempat yang sebelumnya bisa jadi belum pernah kita temui. Ataupun tempat yang memang pernah kita temui, pengen banget balik lagi. Sekarang hadirkan teman-teman dalam lokasi itu, tempat itu, suasana itu. Teman-teman merasakan keindahan yang luar biasa dan kebahagiaan yang luar biasa. Lihat, dengar, dan rasakan apa yang memang teman-teman lakukan di sana. Teman-teman rasakan di sana, yang teman-teman dengarkan di sana, yang teman-teman lihat di sana. Apabila ada hal yang lebih membahagiakan daripada sebelumnya, lihatlah secara baik-baik, lihatlah secara dalam. Apa yang terlihat di sana? Apabila ada suara-suara yang membuat diri teman-teman jauh lebih tenang daripada sebelumnya, dengarkan suara-suara itu, membuat suara itu lebih tenang. Kalau ada aktivitas teman-teman yang bisa membahagiakan hati teman-teman, maka lakukanlah aktivitas itu. Kalau seandainya teman-teman mau mengajak seseorang, apapun seseorang itu, yang bisa membahagiakan diri teman-teman jauh lebih dalam daripada sebelumnya, ajaklah orang itu untuk ikut bermain, ikut melihat, ikut mendengar apa yang lihat, dengar, dan rasakan. Ajak mereka untuk tetap bisa bahagia. Ajak mereka agar tetap mereka merasakan ketenangan yang luar biasa. Ajak mereka agar bisa merasakan kebahagiaan, ketenangan bersama dengan teman-teman. Tempat apapun itu, yang pasti tempat itu adalah tempat yang memang teman-teman inginkan. Tempat yang membahagiakan. Saya ajak kembali teman-teman dalam kondisi semula, yaitu di depan kamera, dan silakan teman-teman buka mata. Silakan buka mata. Silakan musiknya diselesaikan. Nah, oke. Saya nggak ngajak muhasabah teman-teman. Jadi kalau ada yang nangis aneh ya. Saya nggak ngajak muhasabah. Saya pengen ngebuktiin sesuatu. Dan teman-teman bisa buktiin sendiri. Begini. Kak Christine, Kak Maria.
Kak Maria? Ya. Nah, Kak Maria tadi berpikir sedang di mana, Kak? Pantai. Oh, di pantai. Di sana banyak pantai, toh? Iya, Kak. Oke, pantai. Lalu apa yang dilihat di pantai itu? Yang sekiranya itu indah banget buat Kakak? Matahari terbenam. Wah, sunset ya? Iya. Oke. Apa yang memang Kakak lakukan di sana? Selain melihat matahari terbenam? Jalan bersama suami. Wah, belum jalan bersama suami. Lah, bingung kita nih. Masa iya saya bilang jalan sama suami? Saya nggak punya suami. Saya masih lelaki yang suka doyan perempuan. Jalan sama suami. Dengan anak kah di sana? Tidak, berdua. Wah, anaknya nggak diajak. Parah banget. Iya. Kamaria, terima kasih Kamaria. Oke, saya akan bertanya kepada Kadia, sudah di depan kamera on cam. Oke, sepertinya belum ya. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Kak Triani lagi. Kak Triani. Siap. Oke, Kak Triani, tadi yang dipikirin itu kemana, Kak? Di bukit dengan padang rumput yang ada air terjunnya dengan hutan-hutan gitu deh. Apa yang dilakukan di sana? Jalan-jalan. Jalan-jalan, menikmati alam sejuk gitu ya. Ya, bersama siapa? Nah, tadi agak-agak lupa ya sama siapa ya. Ada suami, tapi ada yang lain juga ya. Iya. Yang diingat suami doang, curang nih. Iya, ada. Oke. Berarti ingat ya. Makasih Kak Triani, makasih. Teman-teman, itu membuktikan bahwa pikiran teman-teman bisa berimprove sendiri. Saya nggak pernah memerintahkan teman-teman untuk masuk ke pantai atau nggak pernah memerintahkan teman-teman untuk masuk ke bukit. Saya hanya minta tempatkan diri teman-teman kepada tempat yang memang sekiranya bisa membahagiakan teman-teman. Dan ternyata di otak teman-teman ada data dan diimprove ke arah sana, yaitu ke bukit sama ke pantai. Pertanyaannya adalah, gimana Kak improve dalam berbicara? Tinggal diucapkan, sebenarnya. Di pikiran udah ada. Di pikiran udah ada. Contoh gini, kalau disuruh story, cerita sama orang, suruh cerita depan umum, teman-teman bercerita berdasarkan apa yang dipikirin aja. Tinggal diucapin. Prinsipnya begitu, teman-teman. Nah, makanya latihan public speaking yang paling mudah ketika teman-teman mau latihan, itu berstorytelling, cerita. Itu paling mudah. Cerita. Tapi tadi ada bagian-bagian tertentu, ada part-part tertentu yang berkaitan dengan vokal, verbal harus dimainkan. Nanti baru ke visual. Gitu. Storytelling begitu. Dia bermainkan vokal, verbal, baru visual. Nah, contohnya misalkan kayak bercerita tadi ketika saya di pantai. Nah, ini mainnya ketika saya di pantai. Kita mau dalam keadaan mau membawa peserta dalam suasana apa? Ini lain cerita kalau misalkan teman-teman misalkan lagi nge-MC wedding, mau akad, nggak mungkin dong heboh, nggak mungkin dong, itu kan sakral. Jadi nada yang dipakai juga berbeda dong. Baik, Bapak Ibu semua, kita sesaat lagi akan menyaksikan akad, profesi akad yang akan dilakukan oleh kedua mempelai. Dua insan yang berbeda yang akan disatukan dalam ikatan pernikahan yang sama sekali kita belum pernah saksikan sebelumnya. Karena memang ini adalah pertama kalinya untuk kedua mempelai ini. Jadi Bapak Ibu, bagi yang masih di luar, Bapak Ibu yang masih belum konsentrasi, bagi Bapak Ibu yang belum khusyuk dengan prosesi ini, yuk kita sama-sama merenungkan, melihat, memperhatikan, dan memahami. Nah, nadanya bisa dibuat seperti itu. Ketika nadanya dapat, suasana pun akan dapat, teman-teman. Jadi storytelling, kalau kita mau membawa suasana peserta, ya sudah, kita mainkanlah nada kita sedemikian rupa sehingga suasana dapat. Dan perlu latihan, ingat, perlu latihan. Depan cermin aja dulu. Storytelling, berbicara, bercerita, kalau memang tadi mau menyedihkan, berarti kan kita harus mulai memperhatikan kontennya. Mau menyedihkan, nadanya juga harus sesuai. Kalau tadi berkaitan dengan pantai, di satu pantai ada dua insan yang berbeda. Mereka tidak punya hubungan. Namun mereka merasakan sebuah ada getaran. Getaran apa kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah membicarakan tentang getaran-getaran itu.
Yang pasti ketika kami berdua di tengah pantai, di pinggir pantai harusnya ya. Di pinggir pantai ada kenyamanan yang hadir, ada kesetiaan hadir untuk tetap bersama. Mungkin inilah yang dinamakan dengan cinta. Tak bisa diungkapkan, namun bisa dirasakan. Tidak hanya kepada manusia, bahwa cinta kita kepada Tuhan, cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala membuktikan bahwa cinta bukan berkaitan dengan apa yang dilihat, tapi berkaitan dengan apa yang dirasakan. Bagi teman-teman yang mampu merasakan sebuah cinta kepada Tuhannya, dia akan selalu merasakan sebuah getaran ketika ia merasa dekat dengan dirinya. Nah, bisa begitu akhirnya dia mikir, mendapatkan suasana gitu ya. Itu akan bisa teman-teman bisa lakukan. Oke, sampai saat ini ada pertanyaan teman-teman? Pertanyaan boleh? Jadi kalau misalkan mau lebih dalam lagi, kita bisa sharing setelah grup Zoom ini selesai, bisa dilakukan. Sharing lewat grup. Nanti grupnya bukan hanya berhenti di sini, jadi grupnya itu akan digabung di 4 jadwal, digabung jadi 1. 4 jadwal digabung jadi 1, jadi kumpulan orang nanti yang memang mau belajar public speaking bisa ada di situ. Baik, teman-teman ada bertanya? Silakan. Waktu kita cuma 15 menit lagi. 4 menit lagi, mohon maaf. Silakan yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, saya tunjuk orang yang saya tunjuk, nanya. Nah, lo kan mikir sekarang. Oke, mumpung ada kesempatan dari teman-teman semua yang mau bertanya, boleh. Nggak apa aja tentang public speaking, it's okay, apa aja lah. Walaupun di luar materi yang kita bahas tadi, nggak apa-apa. Saya nggak. Boleh. Siapa tuh? Kamaria. Ya. Kamaria. Silakan Kamaria. Saya mungkin tadi terputus, Kak. Cuman saya mau tanya terkait dengan tadi pertanyaan tentang saat tampil misalnya maju, saat sebelum berbicara kita maju ketika dipanggil atau sebelum kita mulai berbicara kan kita di depan. Nah, kalau saya itu masih sering yang suka kayak salah langkah. Masih juga salah langkah. Iya. Merasa bahwa saya ini langkahnya ada yang salah, tidak seperti biasanya. Nah, yang dimaksud salah langkah Kakak gimana nih? Contohnya gimana, Kak? Maksudnya saya merasa bahwa langkah saya itu tidak seperti biasanya. Ketika mau depan umum? Iya, misalnya ketika dipanggil ke depan. Nah, sip. Itu ada trik-triknya tidak, Kak? Triknya biar gak salting langkahnya gitu ya? Ya. Khawatirnya keselipet jatuh kan malu sendiri. Saya dulu pernah begitu sih. Dulu saya pernah jatuh pas mau tampil gitu, diketawain gitu ya. Diketawain. Tapi kalau diketawain, teman-teman ingat ya, emosional itu sangat ngaruh. Emosi seseorang ngaruh ke jalan. Ketika emosi seseorang bisa terminimalisir, bisa terkendali dengan baik, jalannya akan tetap baik. Itu pertama. Kedua, nervousnya seseorang ketika dia mampu mengendalikan, jalannya akan tetap bisa terkendali dengan baik. Tapi ketika nervousnya berlebihan dan dia tidak bisa mengendalikan nervousnya, itu seringkali jalannya malah aneh-aneh. Kalau saya dulu pernah jatuh serius. Pernah jatuh malu diketawain. Tapi karena kita tahu triknya ketika jatuh malu terus diketawain, kita tuh pas tampil ke depan umum, kita cuma bilang begini. Teman-teman, makasih yang udah ketawa. Kenapa? Karena dengan tertawanya teman-teman, satu bentuk pahala buat saya. Kenapa? Karena ketika kita mampu membahagiakan banyak orang, disitulah kita ada pahala yang untuk diri kita. Jadi bagi teman-teman yang tadi ngerasa dan ngelihat saya tertawa dan merasa bahagia, nggak apa-apa, ketawa aja, karena ada pahala buat saya. Makasih ya. Bisa digituin. Itu salah satunya. Tapi kalau misalkan triknya, macam-macam. Makanya saya bilang ada ritualnya. Setiap orang tuh punya ritual sendiri. Punya cara sendiri. Saya nggak bisa bilang bahwa cara ini terbaik untuk teman-teman. Teman-teman harus menemukan cara terbaiknya. Karena macam-macam. Karena kalau saya, biar meminimalisir nervous, akhirnya jalannya normal, terkendali dengan baik, saya tuh biasa ngobrol dulu. Ngobrol dulu dengan siapa saja yang dekat dengan saya, entah itu panitia, entah dengan tim saya sendiri, ataupun dengan peserta. Jadi kalau misalkan saya ketika ngobrol,
Tiba-tiba dipanggil, ya ini pemateri kita, Karvin Fadila. Saya langsung jalan. Saya nggak mikirin nervousnya kayak apa loh. Akhirnya jalannya normal. Itu yang terjadi. Nah, ada lagi beberapa artis saya pernah lihat itu ritualnya tuh begini. Kalau dia mau jalan tuh begini dulu. Ini dia. Kita tampilkan. Dia begini dulu sebelum naik. Baru jalan dia. Jadi mengumpulkan energi-energi negatif di tangannya terus dilempar. Seakan-akan begitu. Ada yang begitu. Tapi ada juga yang modelnya begini. Nah, ada yang begitu. Serius. Setiap orang punya caranya akhirnya. Macam-macam. Ada yang kakinya digerak-gerakin dulu. Ada yang harus ke kamar mandi dulu. Serius. Kamar mandi dulu, latihan depan cermin, selesai baru keluar dia. Itu lebih terkendali. Ale itu ya begitu ya. Bisa kayak gitu. Atau bisa juga sambil jalan-jalan. Serius. Sambil jalan-jalan. Biar terlatih pas lagi jalan-jalan dipanggil langsung jalan otomatis. Kan awalnya berhenti. Karena kita lagi jalan. Terus dipanggil. Kan tinggal ngelanjutin jalannya. Nah itu lebih bagus juga. Bagus juga. Ketimbang yang tadinya diem. Terus tiba-tiba kaget. Ini dia. Karvin. Set. Kita mikirin jalannya gimana. Nah itu yang bahaya. Itu yang bahaya. Padahal yang nggak gimana-gimana. Jalan-jalan aja gitu. Lazimnya jalan aja. Itu perlu dilakukan Kak. Nah ritualnya kayak apa? Kakak coba deh. Rajin-rajin ngomong depan umum. Tapi lakukan beberapa cara dan trik. Mana yang paling ampuh. Nah itu mengaruh. Makanya nggak heran kalau misalkan public speaker itu handal nggak handal ditentukan pada jam terbang. Oke, bisa gitu ya. Oke, ada pertanyaan lain. Mudah-mudahan terjawab Kak Maria. Silahkan, ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada yang nanya, saya tunjuk satu orang yang saya tunjuk itu yang nanya. Langsung ya otomatis mikir. Nanya apa gua? Oke, ada yang bertanya? Kak Triani? Ya, ada. Sebentar. Tadi belum terangkai kata-katanya. Belum terangkai gitu lah. Apa adanya aja dulu Kak, nggak apa-apa. Ya gini. Jadi kalau misalnya nih suatu saat kadang tiba-tiba kan diminta langsung on the spot ataupun dalam waktu yang sangat singkat gitu kita diminta untuk bawa acara atau membuka minimal acara itu ya yang kadang-kadang bikin ngeblank itu tema apa sih yang bisa cocok dengan audiensnya ini gitu. Nah, apa sih yang bisa menjadi benang merah dari audiensnya ini gitu. Kadang soalnya suka tiba-tiba gitu. Itu gimana tuh Kak mencari? Kak Triani pernah begitu atau sering? Sering disuruh gitu. Yang paling sering momen yang seperti apa? Artinya begini, memang kita kuasai temanya atau memang benar-benar kita nggak tahu tentang tema itu? Biasanya sih cuman sekedar kayak wawancara gitu sih. Jadi ya memang menggali si narasumber atau menggali si orang yang diajak ngomong gitu. Cuman dibuka dulu gitu kan, mulai pembukaan itu jadi satu. Jadi ya moderator ya pembawa acaranya juga, ya pewawancaranya juga gitu. Oke. Sip. Sebenarnya bisa garis merahnya adalah kalau saya ngisi acara biasanya kalau memang jauh-jauh hari dan perlu ada persiapan, biasanya saya akan nanya tema. Tema audiens siapa, sasaran siapa, dan jumlahnya berapa, kisaran umurnya berapa. Karena itu mempengaruhi cara kita untuk berbicara, gaya yang dipakai kayak apa. Nah, kalau yang on the spot gimana Kak? Dadakan. Saya juga sering tuh menemukan hal-hal model begitu. Ketika ada orang nggak bisa handle, kita langsung masuk. Nekatnya kita. Bodoh amat di depan tuh mau ngomong apa, ide bebas lah. Mau ngerti tentang tema, nggak ngerti tentang tema, ngomong aja gitu. Kalau bahasa Sunda kasarnya nggak capruk lah. Nggak capruknya. Nah, ini sering terjadi kok. Termasuk Kak Triani. Ketika udah di depan, misalkan Kak Triani langsung dong jadi moderator. Padahal kita nggak pernah diawani jadi moderator dari awal. Tiba-tiba disuruh jadi moderator. Yeah. Langsung tanya, temanya apa bro?
Temanya apa? Berkaitan dengan audiensnya siapa? Langsung tanya, audiensnya siapa? Berapa jumlahnya? Oke. Pematerinya siapa? Kalau ada CV-nya baca dulu, baru masuk ke atas. Tapi bisa dihubung-hubungkan. Contoh kalau temanya nggak ngerti nih. Kalau ngerti mah enak, improve-nya. Tapi kalau nggak ngerti, apa yang harus dilakukan? Coba, ayo. Kita nggak tahu temanya, misalkan saya bukan orang kesehatan nih. Saya bukan orang kesehatan. Tiba-tiba disuruh moderatorin tentang kedokteran. Ayo, tentang kedokteran. Kira-kira. Kan itu bukan latar belakang kita. Kagak ngerti itu tema, gitu kan. Kagak ngerti itu tema. Nggak ngapain coba. Ngomongnya apa coba? Tanya sih kalau saya biasanya. Tanya, Jadi banyak tanya ke yang kita ajak ngobrol. Oke, banyak tanya. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada sesi pertanyaan, artinya dia langsung prolog terus masuk ke materi? Cuman membacakan ini aja, apa namanya? Membacakan susunan acaranya aja jadinya. Cuman ya. Kalau mau improve gini Kak, bisa menyambungkan ilmu yang Kakak punya dengan kedokterannya. Kakak latar belakangnya apa? Saya farmasi sih, kebetulan cari yang lain coba. Cari yang lain? Farmasi dengan hukum nggak? Ada juga sih sebenarnya, ya boleh. Apa tuh? Bisa nggak gabungin itu? Farmasi dengan hukum boleh, bisa dengan apa namanya? Ya semua hal kan pasti dihubungkan, ada hukumnya ya, mulai dari hukum yang berlaku di setiap bidang, termasuk di Undang-Undang Kesehatan dan Kefarmasian pun ada hukum yang mengatur hal tersebut begitu, dan itu juga memang harus dipahami oleh semua orang. Oke. Bisa tuh disambungin. Jadi kalau redaksinya, kalau kita mau lagi moderator, temanya hukum lah, kita farmasi misalkan gitu. Oke, teman-teman semua, kita akan membahas sesuatu yang penting banget. Apa sih yang penting itu? Ini berkaitan dengan hukum. Apalah hidup kita kalau tanpa hukum? Mungkin bisa jadi hidup kita nggak ada aturan. Al-Quran dengan hadis adalah satu hukum yang diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang kita mau bahas tentang hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia bukan hanya berkaitan dengan satu peristiwa, tapi hukum di Indonesia membahas tentang berkaitan dengan kesehatan, berkaitan dengan A, berkaitan dengan B. Bukan hanya tentang kesehatan, tapi tentang yang lain. Sekarang kita akan mempelajari tentang itu. Jadi betapa pentingnya hukum ini, kita dengarkan sesaat dari pemateri kita. Saya akan bacakan dulu tentang CV pemateri. Bisa begitu. Itu improve. Saya nggak pernah mikirin. Cuman kenapa bisa improve? Itu karena berkaitan dengan ada istilah. Kalau nanti tuh di pendalaman modul yang ada, yang saya kasih itu ada pendalaman bagaimana teman-teman bisa melakukan improve. Jadi bicara sadar, tapi standar alam bawah sadar. Yang tadi saya lakukan adalah standar alam bawah sadar. Saya nggak mikirin dulu loh. Kalimatnya, konstruksinya kayak apa, langsung aja keluar. Itu bicara sadar, standar alam bawah sadar. Dibalik juga nggak masalah sih. Bicara alam bawah sadar, standar sadar pun nggak ada masalah. Mau dibalik juga. Intinya ke arah sana. Jadi ngalir ngomongnya. Misalkan kalau saya orang hukum, membicarakan tentang kedokteran. Hukum dengan kedokteran. Ya tadi bisa dibalik kan. Di switch gitu bisa dibalik. Bisa kayak gitu. Jadi kalau misalkan dadakan, it's okay, nggak masalah. Justru bagi saya, kalau yang dadakan itu yang lebih menantang sebenarnya. Loh iya kan? Iya. Seringkali the power of kepepet itu membuat pikiran kita berakselerasi. Keren tuh. Sesuatu yang membuat kita kepepet, membuat pikiran kita jauh bisa berakselerasi sesuatu. Makanya gimana caranya biar kita tuh pikirannya tuh cepat dan tepat gitu. Cepat terus tepat lagi. Berarti ya anggap aja bahwa kita tuh dalam keadaan kepepet terus. Jangan mikir ya berarti ya. Langsung ngalir aja. Nggak usah, ngalir aja Kak. Makanya kenapa storytelling yang dilatih. Storytelling. Nggak usah dirangkai dulu konstruksinya. Ngalir dulu aja. Nanti juga akan ketemu part-partnya sendiri ketika kita mau mengalir itu. Nah, ini berkaitan dengan jam terbang nantinya. Karena ketika kita mau ngalir, ternyata nggak nyambung, kita tuh langsung sadar nanti setelah beres ya. Anjir, nggak nyambung ya ternyata. Nggak nyambung. Nanti di penampilan berikutnya, dia bisa memperbaiki secara otomatis. Biasanya. Tapi ini harus sering dilakukan. Karena sangat tidak mungkin ketika seseorang nggak pernah latihan, nggak pernah punya media untuk latihan, dia langsung jago public speaking-nya. Atau
ketika dia punya masalah banyak, punya tantangan banyak, punya kekurangan banyak dalam public speaking, terus tiba-tiba pengen pas tampil langsung sempurna, itu nothing banget kayaknya. Sesuatu yang impossible. Sesuatu perlu dipelajari dan dilatih. Walaupun ingat ya, genetik itu pengaruhnya cuma 20% terhadap apa yang menjadi sebuah passion tertentu. Genetik hanya 20%. 80%-nya adalah sesuatu yang dipelajari dengan dilatih. Jadi, sekalipun ada orang bilang, iya, dia mah keturunannya emang pemusik, jadi dari kecil juga main musik keren aja. Pertanyaannya, ya cuma 20%, teman-teman. Kalau 20% nggak dipelajari, nggak diasah juga tetap aja jadi 20%. Nggak naik. Tapi kebayang kalau kita mau melatih 80% bisa jadi 100% itu. Kalau kita mau belajar dari latih. Gitu, Kak Triani mungkin ya. Ya, oke, siap. Terima kasih, Kak. Oke, pertanyaan terakhir boleh? Satu lagi. Halo, ada yang mau bertanya? Kak Hopia, Kak Dia, Kak Yani, Kak Rifki, dengan Kak Aleva, Kak Maria, udah tadi. Ada lagi? Satu lagi? Boleh? Ada? Oke, kalau tidak ada saya akan nunjuk Kak Hopia. Silakan bertanya, Kak. Ini Kak Dia sudah di depan kamera belum ya, Kak Dia? Nanti Kak Dia kita cek. Kak Hopia, silakan bertanya, Kak Hopia. Gini, Kak. Kita dipanggil nih, gitu, Kak. Terus deg-degan gitu. Gemeter, diarangin itu mana, Kak? Nenangin. Iya. Oke, makasih Kak Hopia. Nah, kenapa saya mengatakan kalau tidak ada yang bertanya, saya tunjuk orang yang saya tunjuk bertanya. Itu sebenarnya mengarah pikiran seseorang, mengarahkan pikiran audiens itu agar berpikir, mau nanya apa gua? Mau nanya apa saya? Nah kan biasanya kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya deh. Berarti nunggu pertanyaan saya muncul baru mikir. Sekarang saya mengatakan yang tadi itu agar semua teman-teman tuh mikir duluan sebelum saya nanya. Polanya dibalik tuh. Nah, sekarang Kak Hopia, gimana caranya tenang? Sebenarnya sama dengan tadi ketika jalan. Itu kan berefek pada ketenangan seseorang, emosional seseorang, pengendalian seseorang. Jadi Kak Hopia bisa tenang kalau Kak Hopia punya cara sendiri, Kak Hopia, untuk menenangkan itu. Kebayang, tapi harus dipahami dari awal bahwa deg-degan, nervous, itu adalah kondisi normal. Nah, kebayang kalau misalkan Kak Hopia nggak deg-degan, gimana Kak Hopia? Sepertinya Kak Hopia nggak ikutan Zoom gitu, meninggal dunia kayaknya ya. Kebayang kalau nggak deg-degan gimana Kak Hopia ya. Jadi kalau pas deg-degan, aduh, alhamdulillah masih deg-degan. Jadi deg-degan itu bukan masalah. Bisa jadi itu adalah deg-degan dari kondisi normal. Ya makasih ya Allah udah deg-degan. Bentuk kayak gitu, itu lebih bisa menenangkan. Jadi dijadiin teman aja kalau deg-degan. Wih, deg-degan. Nggak apa-apa deh. Atau metode lain ketika naik panggung masih deg-degan juga. Ini cara yang cukup ampuh juga nih. Sering dilakukan sama orang-orang banyak. Dia jujur dan ngaku kalau dia lagi deg-degan. Nervous berlebihan. Serius, ngaku dia. Jadi lagi ada audiens. Aduh Bapak Ibu, jujur. Saya di hadapan Bapak Ibu semua. Saya nervousnya luar biasa. Karena saya baru pertama kali di depan Bapak Ibu. Yang usianya jauh daripada diri saya. Jujur, nervousnya berlebihan. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang nyaman dilihat, kurang enak dilihat, mohon dimaklum Bapak Ibu. Nah, jujur kayak gitu tuh bisa menenangkan ternyata. Karena semua orang tahu kalau kita lagi nervous, ya udah. Itu ibarat kayak ngajak orang biar memaafkan kita yang lagi nervous dan kurang maksimal gitu. Akhirnya kita lebih tenang tuh ketika kita udah mengucapkan itu. Itu bisa dilakukan Kak Hopia. Tapi tidak menjadi poin utama ya, itu alternatif aja. Poin utamanya kita harus cari yang lain. Sebelum tampil kalau bisa. Sebelum tampil, bukan pas tampil. Gitu ya. Baik, terima kasih dari saya. Nanti teman-teman bisa ngobrol di grup. Nanti grupnya saya satukan dengan grup yang memang sebelumnya jadwal 1 dan jadwal 2 digabung menjadi satu. Kita bisa diskusi. Modulnya akan saya kirim via WA. Nanti modulnya teman-teman langsung backup sendiri di laptop masing-masing maupun di drive masing-masing. Nah, jika mau diskusi silakan.
Kalau memperdalam dengan modulnya boleh juga, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan juga silakan. Karena memang standar yang profesional itu biasanya pendekatannya udah lain hal. Karena yang bahas kita sekarang itu tentang basic, bukan profesional. Kalau profesional itu udah ngarahnya ke profesi tertentu. Nah, pendekatannya lain juga. Baik, kurang lebihnya saya mohon maaf, nanti ditutup dengan foto bersama ya sebelum keluar. Nah, bagi teman-teman nanti saya minta tolong untuk kasih chat WA testimoni aja, kesan dan pesannya nggak apa-apa. Personal chat aja ya, personal chat. Saya khawatir ada yang malu karena kemarin juga ada yang malu-malu kalau lewat grup ngasih testimoninya, pesan-kesannya nanti via personal chat aja lah. Kan nggak ketahuan nanti saya crop biar nggak ketahuan siapa yang ngechat yang sebenarnya. Oke, terima kasih dari saya. Yang terakhir sebelum saya tutup, teman-teman bisa mengatakan muah bareng-bareng ya. Tapi mohon hati-hati ngomong muahnya ya. Yang punya suami, di dekat suami nggak apa-apa. Ya, oke. 2, 1, muah. Oke, sekali lagi muah. Sekali lagi kurang mesra, muah, gitu ya. Oke, terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita sudah banyak belajar mengenai public speaking. Tadi yang Kak Arvin sebenarnya dari ada 1 jam, hampir 2 jam ya pembahasan, Masya Allah luar biasa banget. Padahal itu yang dibahas hanya 3. Yang pertama itu kita tentang verbal, kemudian juga tentang vokal, dan kemudian juga tentang visual. Dari 3 aja tuh banyak banget pembahasannya, saking memang banyaknya ilmu public speaking tuh ya kayak gitu. Tadi yang aku ingat tadi Kak Arvin bilang, sehandal-handalnya seseorang yang sudah terbiasa atau seorang public speaker, mereka pun perlu jam terbang yang banyak. Sama dengan kita yang mau belajar komunikasinya, bahasa kita lebih baik lagi, kemudian dari intonasi, tempo, dan lain sebagainya, itu pun berarti kita perlu latihan terus. Oke. Untuk saya ucapkan terima kasih untuk Kak Maria, kemudian ada Kak Triani, Kak Aleva, Kak Hopiah, Kak Dia, Kak Elma, kemudian siapa lagi yang belum? Kak Rifki. Oke, dan terima kasih banyak juga untuk Kak Karvin yang sudah berbagi ilmu hari ini. Semoga berkah, semoga sehat selalu, dan semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa teman-teman yang hadir hari ini boleh memberikan testimoni atau kesan dan kesan-kesannya saat Oke, dari saya mohon maaf apabila banyak kata-kata yang kurang enak didengar. Mohon maaf sekali lagi, dan semoga kita semua bisa berjumpa di lain waktu. Semoga kita bisa menjadi orang yang terus bermanfaat untuk orang banyak. Kita tutup dengan hamdalah, membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng. Kak Rifki bisa difasilitasi untuk foto bareng? Kak Dia nggak muncul. Kenapa? Iya, kita ini dulu. Oke, yang ada aja. Ya, tahan, berikan gaya terbaiknya. Oke, 1, 2, 3. Lagi. 1. Boleh senyum, boleh gaya bebas. 1, 2, 3. Oke. Sip. Oke, terima kasih. Saya izin live ya. Salam semua. Terima kasih banyak.